Tarik garis ke sana, tarik garis ke sini, masuk posisi. Biasanya fokus kepada analisis teknikal itu adalah formula utama. Padahal masih ada alternatif lain yang dapat mendapatkan potensi cuan yang besar, tapi sering banget dipandang sebelah mata oleh kebanyakan trader, yaitu analisis fundamental. Nah, masalahnya masih banyak banget trader yang masih bingung dan nggak tahu gimana cara untuk membuat analisis fundamental. Jangan khawatir, di video ini bakal kita bahas cara gampangnya. Hai, aku Noel dan sebelum mulai aku mengingatkan kalian jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel MIFX biar kalian gak ketinggalan video-video mengenai tips untuk mencari cuan dari pasar forex. Oke, langsung aja kita mulai. Masih banyak dari kalian itu yang fokusnya hanya kepada analisis teknikal aja. Wajar kok. Tapi ada posisi cuan yang besar dari trading kalau kalian menggunakan analisis fundamental. Nah, buat kalian yang belum tahu, analisis fundamental itu adalah cara untuk menganalisa pergerakan market berdasarkan faktor politik, ekonomi, sosial yang mempengaruhi pergerakan harga. Dan news yang keluar dapat membuat pergerakan harga menjadi liar. Contoh, trading waktu NFP. Kita lihat market XAU-USD pergerakan harga candlenya mencapai 280 pips. Coba bayangin, kalau kamu bisa memanfaatkan momen ini, potensi cuan yang bakal kamu dapat sebesar $280. Itu juga kalau pakai 0,1 lot aja. Contoh lain, saat rilis data inflasi atau CPI Amerika Serikat, pergerakan harga candlenya itu mencapai 270 pips. Pakai 0,1 lot aja, udah dapat cuan sebesar $270. Balik lagi, resikonya tetap harus diukur. Trading saat news itu memang potensi cuannya besar, tapi potensi resikonya nggak kalah besar. Selain itu, nggak cuma trading pas lagi news aja. Dengan menggunakan analisis fundamental, kamu jadi bisa tahu nih, kemana arah harga akan bergerak dalam jangka panjang. Misalnya inflasi di Amerika Serikat yang terus meningkat. Tentunya hal ini akan mempengaruhi nilai US dollar yang bakal ikutan melemah terhadap nilai mata uang utama yang lainnya. Dan membuat harga komoditas yang lain seperti emas itu bakalan melonjak. Nah, momen ini bisa kamu manfaatkan untuk peluang trading, sell USD/JPY, dan buy XAU-USD. Contoh lainnya, ketika The Fed menaikkan nilai suku bunga Amerika Serikat, hal ini akan membuat USD itu mengalami penguatan terhadap nilai mata uang utama yang lainnya dan membuat nilai komoditas yang lain seperti emas itu bakalan jadi turun. Nah, kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk peluang trading, buy USD/JPY, dan sell XAU-USD. Oke, menarik banget kan? Kebayang gimana analisis fundamental membantu kamu dalam trading? Analisisnya juga lebih matang dan potensi cuan juga jadi lebih oke. Sekarang, buat kalian yang masih punya alasan, aduh nggak sempet ikutin berita, atau aduh nggak punya waktu, ribet, dan semacamnya, aku kasih tips. Untuk bikin analisis fundamental jadi semudah itu, kamu bisa pakai aplikasi MIFX. Di aplikasi MIFX, ada beberapa fitur yang bisa membuat analisis fundamental jadi semudah itu. Yang pertama, fitur news. Berisi berita terkini yang memiliki dampak terhadap pergerakan harga pair, indeks saham, atau komoditas. Jadinya kamu udah nggak perlu bingung lagi tuh harus trading produk forex apa yang saat ini memiliki peluang trading berdasarkan berita fundamentalnya. Yang kedua, fitur sentimen analisis. Ini merupakan fitur terbaru dari aplikasi MIFX yang dapat membantu kamu untuk bisa tahu sentimen suatu produk forex secara global. Jadinya bisa membantu kamu banget untuk lebih pede melakukan analisa arah tren produk forex. Nah, di fitur sentimen analisis ini ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, sentiment score, yang berisi rangkuman sentimen dari berita dan sosial data global market dalam 24 jam terakhir. Kalau misalkan negatif artinya harga lagi cenderung bearish, dan kalau positif itu artinya harga lagi cenderung bullish. Yang kedua, confidence index, yang menampilkan tingkat kepercayaan terhadap sentiment score yang dinilai dari banyaknya berita dan data yang dianalisanya. Jadi semakin tinggi confidence index-nya, maka akan semakin bisa dipercaya juga sentiment score-nya. Yang ketiga, sentiment history. Berisi rangkuman skor dari waktu ke waktu. Dengan sentiment history, kamu bisa cek relevansi sentiment score dengan historical pergerakan harga produk forex. Sekarang aku bakal ajarin kalian gimana cara untuk menggunakan fitur aplikasi MIFX yang terbaru, yaitu Market Sentiment. Yang pertama adalah kalian harus buka dulu aplikasi MIFX. Kemudian kalian pilih tab yang pasar dan pilih yang forex. Nah, kalian tinggal pilih deh pairnya yang mana. Di sini aku bakal kasih kalian contoh pair AUD/USD. Kemudian kalian bisa langsung ke tab yang ketiga, sentimen. Di sini kalian bisa lihat bahwa sentimen skornya itu negatif, yang artinya berarti kecenderungan pasarnya itu akan bearish. Nah, kemudian kalau kalian lihat tab di bawahnya itu confidence index, dia menunjukkan high confidence, yang artinya sejalan dengan sentimen skornya, dan sentimen skornya itu bisa dipercaya bahwa potensi pasar akan bearish. Kemudian kita bisa lihat di sentimen historinya menunjukkan pergerakan arah harga yang di bawah 50, yang artinya confidence index dan sentimen skornya itu bisa dipercaya bahwa pasar sedang mengalami kondisi bearish.
Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik aja deh transaksi manual. Gimana? Udah kebayangkan kalau sekarang bikin analisis fundamental jadi semudah itu? Udah nggak boleh banyak alasan lagi ya. Kalau misalkan kalian masih trading menggunakan analisis teknikal, nggak masalah kok. Malahan, analisis kamu bakalan jadi lebih sempurna kalau digabungin sama analisis fundamental. Terakhir, kalau kalian masih belum yakin trading menggunakan news, jangan khawatir. YouTube MIFX sering melakukan live trading, apalagi ketika lagi ada high impact news. Jadi kalian bisa ikutan belajar nonton, ikutan ambil posisi, atau sekedar nanya-nanya juga boleh. Makanya, supaya kalian gak ketinggalan video tips cari cuan dari trading forex, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MIFX. Jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka video berikut, dan jangan lupa untuk nanya pakai hashtag nanya MIFX kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian yang lain. Sekian video aku hari ini, Mike Forex, semudah itu.